Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ayu Anas, mahasiswi akuntansi syariah semester 5 dengan NIM 23150017. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik yang diberikan oleh dosen pengampu Rahyuni Rahayu SE MSI. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang keuangan negara dan akuntansi sektor publik. Adapun beberapa poin yang akan dibahas pada materi berikut ini, yaitu A. Mengenal keuangan negara, B. Organisasi sektor publik, C. Akuntansi sektor publik, D. Akuntabilitas sektor publik, E. Privatisasi dan otonomi daerah, F. Rangkuman, dan yang terakhir ada soal latihan yang akan saya bahas di akhir video. So guys, itu adalah pemaparan tentang poin-poin penting yang akan kita bahas pada video kali ini. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu poin A, mengenal keuangan negara. Uang menjadi urat nadi sebuah organisasi. Setiap organisasi di seluruh dunia ini beraktivitas dengan mengandalkan penggunaan uang dalam kegiatan operasionalnya, tak terkecuali organisasi swasta maupun pemerintahan. Tak heran jika kita membahas istilah keuangan, maka yang langsung terbesit di benak kita adalah segala hal yang berhubungan dengan transaksi lembaga keuangan, interaksi pasar, dan berbagai instrumen yang terlibat dalam proses transfer uang antara individu dengan individu, antara individu dengan organisasi, bisnis dan pemerintahan, ataupun bahkan antar setiap organisasi baik bisnis maupun pemerintahan. Menurut konsepnya, keuangan sendiri memiliki berbagai definisi yang disampaikan oleh para ahli. Hal ini tidak mengherankan karena keuangan dan penggunaan uang telah dipraktekkan sejak berbagai era peradaban manusia di masa lalu. Dari seluruh konsep yang disampaikan oleh para ahli, semuanya memiliki benang merah yang sama, yaitu bahwa keuangan adalah suatu sistem, ilmu ataupun berbagai hal lainnya yang berhubungan dengan penciptaan, perputaran, dan pengelolaan uang. Secara umum, ilmu tentang keuangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu keuangan pribadi, keuangan perusahaan, dan keuangan publik. Yang pertama yaitu keuangan pribadi mencakup seluruh aktivitas dan keputusan keuangan dari masing-masing individu ataupun rumah tangga. Termaksud diantaranya penganggaran, asuransi, dan perlindungan, perencanaan, pensiun, dan pengolahan dana simpanan. Sedangkan keuangan perusahaan melibat aktivitas pengelolaan aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya perusahaan dalam setiap kegiatan operasional bisnisnya. Dan yang terakhir yaitu keuangan publik, mencakup berbagai aktivitas pengelolaan keuangan bagi kepentingan publik yang dilakukan oleh suatu institusi pemerintahan tertentu, baik negara maupun daerah, yang terdiri dari sistem perpajakan, pengeluaran pemerintah, prosedur penganggaran, instrumen, dan kebijakan stabilisasi. Mungkin itu sedikit pemaparan materi tentang mengenal keuangan negara. Oke, kali ini kita langsung saja kita masuk ke poin yang kedua, yaitu poin B, yaitu organisasi sektor publik. Jadi, di dalam sistem keuangan negara dibutuhkan satu jenis organisasi,
yang khusus melakukan perannya yang sangat penting dalam mengelola keuangan bagi kepentingan masyarakat atau publik, maka organisasi ini dikenal dengan nama organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik ini dibutuhkan untuk menjamin bahwa pemerintah dapat menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat secara adil dan merata, serta untuk memastikan bahwa pelayanan publik disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, organisasi jenis pun dilindungi oleh Undang-Undang Organisasi Sektor Publik memiliki dan mengelola sumber daya ekonomi yang cukup signifikan. Sebagai bagian dalam sistem perekonomian negara, organisasi ini pun tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan organisasi atau perusahaan swasta. Mengingat bahwa organisasi sektor publik menitikberatkan fokus tujuan kegiatannya terutama pada penyediaan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan organisasi dan perusahaan swasta lebih memiliki fokus orientasi pada berbagai upaya perolehan, keuntungan, dan peningkatan nilai bagi para pemegang sahamnya. Ada beberapa jenis organisasi sektor publik yang ada di lingkungan masyarakat, yaitu 1. Instansi dan lembaga pemerintah, 2. Organisasi penyelenggaraan layanan kesehatan, 3. Institusi pendidikan, 4. Organisasi penyelenggaraan layanan sosial, 5. Organisasi keagamaan, 6. Organisasi nirlaba. Kita masuk ke C, yaitu akuntansi sektor publik dengan mempertimbangkan fokus kegiatan organisasi sektor publik pada upaya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan tidak mencari keuntungan, maka dibutuhkan adanya suatu mekanisme penerapan sistem akuntansi khusus yang sedikit berbeda dengan sistem akuntansi yang biasanya diterapkan di dunia usaha. Secara umum, disinilah penggunaan akuntansi sektor publik dibutuhkan. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa akuntansi sektor publik adalah salah satu cabang dari ilmu akuntansi yang berkaitan dengan pentingnya akuntansi sektor publik ini. Tergambar dalam berbagai peran yang diemban olehnya, yang terdiri dari 1. Menyediakan informasi keuangan yang relevan, 2. Meningkatkan transparansi pemerintah, 3. Mengukur kinerja pemerintah. Adapun karakteristik utama yang membedakan akuntansi sektor publik ini dibandingkan dengan akuntansi sektor swasta adalah sebagai berikut. 1. Prinsip, 2. Tujuan pelaporan, 3. Standar dan pengaturan, 4. Keuntungan finansial yang terbatas, 5. Beragamnya sumber dana. Kita masuk ke poin D. Akuntabilitas sektor publik. Akuntabilitas menjadi suatu istilah yang sakral di kalangan penyelenggaraan organisasi sektor publik. Hal ini tak lain karena dana yang dikelola oleh organisasi sektor publik tersebut memang berasal dari masyarakat selaku pihak yang telah membayar pajak dengan tertib. Sehingga jika penyelenggaraan pelayanan publik tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka tentu saja akan mendapat sorotan dari masyarakat itu sendiri. Kita masuk ke opsi E, privatisasi dan otonomi daerah dalam perjalanannya dalam mengelola organisasi sektor publik. Ada kalanya pemerintah, baik
pusat maupun daerah dihadapkan pada beberapa situasi yang mengharuskan untuk mengambil berbagai keputusan yang tepat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai keputusan tersebut adalah privatisasi dan penerapan otonomi daerah. Privatisasi adalah suatu keputusan penting yang diambil oleh pemerintah untuk mengalihkan sebagian ataupun seluruh kepemilikannya pada organisasi sektor publik dan pihak swasta. Kita masuk ke F, rangkuman. Berdasarkan uraian di atas, dimulai dari konsep keuangan negara, karakteristik organisasi sektor publik, prinsip akuntansi sektor publik, dan peran akuntabilitas sektor publik, serta isu-isu lainnya di seputar penerapan privatisasi dan otonomi daerah. Maka dapat dipahami bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu alat dan komponen yang penting dalam sistem keuangan negara yang wajib digunakan dalam kegiatan pengelolaan organisasi sektor publik. Berbagai jenis organisasi sektor publik yang mengimplementasikan akuntansi sektor publik diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang optimal, mengingat transparansi dalam pengelolaan dan penerapannya akan terus diawasi oleh masyarakat sebagai konstituen utama yang memberi legitimasi atas keberadaan pemerintah selaku pemilik dan pengelola utama dari organisasi sektor publik. Di sebuah negara yang menganut prinsip demokrasi seperti Indonesia, pemerintah harus dapat menjamin bahwa pengelolaan sumber daya dan sumber dana organisasi sektor publik dapat memberikan pelayanan publik yang optimal. Yang terakhir yaitu H, pelatihan. Dan ini soalnya, berikan 5 contoh organisasi sektor publik yang membutuhkan penggunaan akuntansi sektor publik. Sajikan contoh hasil dari penerapannya, dan jabarkan bagaimana tanggapan masyarakat atas hasil dari penerapannya sebagaimana yang tertuang di media sosial. Guys, membahas soal tadi, inilah jawabannya. Berikut 5 contoh organisasi sektor publik yang membutuhkan penggunaan akuntansi sektor publik. 1. Pemerintahan daerah. 2. Rumah sakit pemerintah. 3. Dinas pendidikan. 4. Badan pengelola keuangan daerah. 5. Perpustakaan umum. Adapun contoh hasil penerapan akuntansi sektor publik, pemerintah daerah XYZ berhasil menghemat Rp 10 miliar dari pengelolaan anggaran yang efektif. Yang kedua yaitu rumah sakit pemerintah ABC berhasil meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan mengelola biaya yang efektif. Terus apa sih tanggapan masyarakat atas hasil penerapan akuntansi sektor publik? Yang pertama yaitu, saya sangat puas dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah ABC. Mereka berhasil meningkatkan kualitas pelayanan dengan biaya yang efektif. Media sosial, contohnya Twitter. Pemerintah daerah XYZ berhasil menghemat anggaran yang signifikan. Semoga dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang lebih baik. Media sosialnya contohnya Facebook. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai tugas saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.